Tuan Duma, kami persilahkan. Ya, selamat sore pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa sebenarnya yang mau disampaikan lewat tema makna salam Kairo dan Kora dalam pengalaman Bunda Maria? Sebenarnya judul ini menunjuk pada doa singkat yang kita baru saja ucapkan, yaitu doa salam Maria. Bapak Ibu lihat background di belakang saya. Inilah dari tempat inilah didapatkan kata Kora atau Kara atau Kaire dan kata Kora di situ. Jadi ini adalah sebuah gereja yang dibangun abad 12, terletak di Istanbul, Turki, jauh sebelum pasukan Ottoman datang 1453. Jadi pada saat itu kekristenan bertumbuh pesat ketika mereka dikejar-kejar ketika Tuhan Yesus wafat di salib, dan kemudian atas pengejaran itu maka muncullah komunitas-komunitas diaspora keluar dari Yudaisme, jadi dari Israel. Mereka naik ke atas ke Syria dan kemudian masuk ke Asia Kecil yang sekarang disebut Turki. Jadi Bapak Ibu kalau membaca atau mendengarkan di gereja surat kepada jemaat di Asia Kecil, maka Asia Kecil itu menunjuk kepada lokasi negara Turki pada saat ini. Juga kalau membaca kitab Wahyu ada tulisan surat kepada jemaat di gereja-gereja, 7 gereja itu menunjuk kepada lokasi di Turki. Nah, salah satu kekayaan tanah ini, yang juga adalah tanah suci, adalah bangunan-bangunan gereja, di mana kita bisa melihat ketika masuk ke dalam itu, lukisan-lukisan yang menggambarkan permenungan pelukis itu sendiri tentang kisah iman yang termuat dalam kitab suci. Salah satunya adalah permenungan yang amat padat dalam kata yang dituliskan kepada Bunda Maria ini. Ada di sini ada gambar Bunda Maria. Jadi kalau kita masuk ke dalam gereja itu, di pintu itu, di sebelah kanan dan kiri pintu itu ada gambar, di sebelah kiri kita ada gambar Yesus, dan di sebelah kanan kita ada gambar Bunda Maria besar sekali. Nah, di samping dua gambar atau ikon ini, ada semacam sebutan bagi mereka. Bagi Yesus, ada tulisan Yunani di sebelahnya itu disebut Hora Tonzonton. Artinya adalah tanah tanah orang-orang yang hidup, yang menunjuk kepada tanah perjanjian, yang kemudian dalam perjanjian baru menunjuk pada Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah tanah terjanji itu. Oleh karena itu, setiap kali kita melakukan doa liturgis dalam perayaan Ekaristi, selalu dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Artinya kita masuk, seolah-olah kita masuk ke dalam sebuah kemah, kemanusiaan kita berjumpa dengan kealahan di dalam kemah Yesus Kristus. Itulah kemudian uniknya doa kita. Karena melalui Dia kita diselamatkan. Kalau Tuhan Allah tidak turun menjadi manusia, maka keselamatan itu tidak mungkin. Tetapi juga kalau manusia kehilangan keilahian, maka dia tidak bisa naik ke atas. Oleh karena itu, Allah yang menjadi manusia adalah misteri yang keselamatan yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Jadi meskipun khotbah pastornya kering, membosankan, tetapi di dalam perayaan itu ada sesuatu yang mentakjubkan karena kita masuk ke dalam kemah, yaitu Yesus Kristus sendiri yang disebut Shekinah itu. Nah, di samping kanan itu ada gambar Bunda Maria. Ini gambar Bunda Maria ini. Dan di sebelahnya ada tulisan Hora tu Akhoretu. Artinya adalah, Hora itu artinya tempat atau wadah atau ruang. Tu Akhoretu itu artinya sesuatu yang tak mampu diwadahi. Nanti kita akan lihat dalam salah satu ikon di mana Bunda Maria itu mengandung Yesus. Dan untuk mewujudkan permenungan bahwa Bunda Maria itu mengandung sesuatu pribadi yang hati manusia itu tidak mampu menampung keseluruhannya, maka dituliskanlah di situ. Hora tu akhoretu. Artinya Bunda Maria itu mengandung
Yesus Allah yang menjadi manusia. Makanya saudara-saudari Muslim akan selalu terganggu dengan kata itu bahwa bagaimana bisa Allah menjadi manusia, ya. Jadi kita masuk ke slide pertama, mohon dibantu. Di slide pertama ada kutipan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 28 saya bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, kita slide pertama dulu. Kita kembali slide pertama ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Inilah bagian dari doa singkat itu yang kita ucapkan tadi dalam awal. Oleh karena itu, saya membawa sesuatu yang tidak asing bagi Bapak Ibu. Karena sesuatu yang asing kalau masuk dalam tubuh kita akan banyak resistensi. Seperti sebuah virus, kalau masuk ke dalam tubuh kita pasti ada pembengkakan. Tetapi tema tentang Bunda Maria adalah tema yang selalu dekat dengan hati kita. Dan kita mau menyelami tema itu. Oleh karena itu, metode yang saya usulkan kepada Bapak Ibu semua sudah mempunyai materinya, tinggal diproyeksikan. Oleh karena itu, ketika mendoakan doa Salam Maria, kita seolah-olah melihat sebuah adegan per adegan dari sebuah film, dari sebuah perjalanan hidup. Ya, kita akan melihat di situ ada 3 adegan paling tidak. Yang pertama diucapkan dalam Lukas bab 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sebelum masuk lebih dalam, di situ ada disebutkan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ini ada sebuah perbandingan karena sebelumnya malaikat Gabriel juga menampakkan diri di hadapan Zakaria, tetapi bukan di rumah, tetapi di bait Allah. Dan karena Zakaria itu ragu-ragu akan kabar gembira tersebut, maka kemudian dia menjadi bisu. Oleh karena itu, Roh Kudus itu mencari siapa yang bisa tanpa ragu-ragu menerima kabar gembira ini. Maka ia masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Dia masuk ke dalam pribadi yang bisa mengatakan ya. Karena Bunda Maria kemudian atas kabar malaikat Gabriel itu mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi di sini ada peralihan dari iman yang komunitas, iman yang komunal di dalam gereja, masuk ke dalam iman pribadi setiap orang. Nah, di sini kita dibawa ke dalam kebenaran iman. Santo Paulus mengatakan, bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Karena sejak kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia mencari tanggapan pribadi. Bukan hanya tanggapan di dalam gereja kita berdoa bersama. Tidak selalu cukup. Bahkan di situ pun ada keraguan. Maka Roh Kudus masuk ke dalam pribadi kita masing-masing. Mencoba masuk ke dalam hati kita untuk mengatakan salam. Tuhan menyertai engkau. Nah, sebenarnya kenapa saya garis bawah kata salam itu? Kita masuk ke slide kedua. Ya, ternyata kata salam itu mempunyai makna yang mendalam. Dia maknanya meluas, tetapi juga mendalam. Sesuatu itu bisa meluas, tetapi dia tetap di permukaan, artinya superficial. Seseorang itu bisa mendalam, tetapi dia punya pengetahuan yang sempit. Tetapi kata salam yang diungkapkan oleh malaikat ini maknanya mendalam dan juga meluas. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia harus patut kita akui amat terbatas untuk mengungkapkan kekayaan kata itu. Kata salam itu dalam bahasa Yunani artinya khairo. Nah, kita kembali ke judul yang tadi bikin penasaran. Kata khairo itu adalah kata salam. Tetapi bukan salam semata-mata salam ketika berjumpa di depan pintu.
Tetapi yang mau dikatakan kata salam itu adalah Ave dalam bahasa Latin, atau kalau kita terjemahkan secara luas dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah engkau, bersukacitalah engkau, bergembiralah. Jadi kalau kita kan mengungkapkan salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dalam bahasa Prancis masih ada kata eh, bergembiralah, bersukacitalah. Dalam bahasa Latin disebutkan Ave o Maria. Artinya masih disimpan sesuatu yang unik yang merupakan kepunyaan dari peristiwa saat itu. Nah, apa yang unik yang terjadi pada saat itu adalah bergembiralah, bersukacitalah. Hmm? Nah, tadi saya bilang bahwa makna kata salam ini mendalam dan meluas. Mendalam karena kemudian kita jumpai kata bersukacitalah, bergembiralah itu dalam pelbagai kutipan kitab suci seperti dalam misalnya Injil Lukas bab 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan. Nah, kembali lagi kata Kairo tetapi dalam bentuk kata benda yaitu khara, kesukaan. Besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malam-malam ketika para gembala itu berjaga di padang gurun, di padang rumput, sebentar. Di padang rumput, kemudian datang para malaikat mengabarkan kabar sukacita itu. Kutipan kedua dari Injil Yohanes saya bacakan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita. Sekali lagi dipakai kata kairo, bersukacita, kata kerja. Ketika mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan pada malam penampakan. Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya sebagai yang tersalib namun bangkit kepada para rasul. Pada saat itu mereka bersukacita. Dipakailah kata kairo itu. Dipakailah kata kara itu. Sukacita. Lalu kutipan berikutnya dari Injil Yohanes tetap bab 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dipakai lagi kata kairo. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan kara itu daripadamu. Kalau kita punya harta, masih bisa dimaling. Kalau kita punya uang, masih bisa dimakan ngengat. Yesus bilang ini kegembiraan ini tidak akan bisa dirampas daripadamu. Saya punya sesuatu dalam hati saya, tetapi tidak seorang pun bisa mengambilnya. Itulah yang ditawarkan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dan kita ucapkan dalam doa singkat, doa sederhana itu. Salam Maria, bergembiralah engkau hai Maria. Begitu. Nah, dari ketiga kutipan itu tadi, Bapak Ibu bisa melihat gambar di slide itu, semuanya terjadi pada malam hari. Malaikat mengabarkan kabar gembira, malam hari. Ada bintang Daud di situ. Lalu Yesus menghibur murid-muridnya pada malam terakhir, perjamuan terakhir, itu juga pada malam hari. Lalu ketika Yesus menampakkan diri, itu juga pada malam hari. Jadi malam ini mau menggambarkan betapa kita itu diselimuti oleh ketakutan. Ketakutan karena manusia itu lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Malam hari juga menggambarkan perjalanan Yesus, perjalanan sengsara Yesus. Ditangkap, berdoa, pertama sebelum berdoa dia perjamuan kudus, lalu berdoa, ditangkap, disesah, dan diadili. Semua terjadi pada malam hari, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Maka pada jam-jam malam itu adalah jam-jam pencobaan. Yesus bilang, berjaga-jagalah. Karena sang musuh ini dia kerjanya dia merampas. Dia seperti pencuri di malam hari. Berjaga-jagalah kepada tiga murid itu. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja denganku pada saat ini?
Jadi malam hari itu gambaran ketakutan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita manusia. Tetapi ternyata kata gembiralah, undangan kata bergembiralah itu merentang dari kelahiran sampai kebangkitan. Itu Yesus mengatakan dalam kitab suci, bersukacitalah, bergembiralah, bersukacitalah, bergembiralah. Meskipun di sekelilingnya ada malam hari, ada gambaran ketakutan, ada kemanusiaan kita yang lemah, yang kita mudah jatuh. Itu selalu menjadi semacam frame dari sebuah lukisan. Kalau kita bisa gambarkan kehidupan kita sebagai sebuah lukisan, maka ketakutan itu seperti sebuah frame yang membingkai itu. Tetapi tentu saja lukisan itu berharga bukan karena frame-nya, tetapi karena di tengah-tengahnya ada kisah di situ yang mau diungkapkan, yang mau dikisahkan. Jadi kata sukacita itu meluas dia, artinya dari kelahiran Yesus diucapkan bersukacitalah. Lalu ketika Yesus akan eh, wafat esok harinya, dia bilang bersukacitalah, hatimu akan bergembira karena ada sesuatu yang orang lain tidak bisa rampas. Hatimu akan bergembira. Dan ketika Yesus itu bangkit, bersukacitalah mereka ketika melihat Yesus. Artinya apa? Ada 3 poin di sini bahwa dalam setiap langkah-langkah hidup kita, Tuhan Yesus selalu mengatakan, bersukacitalah. Karena Yesus sendiri adalah kabar gembira, adalah Injil, Evangelion, Injil bagi kita dan seluruh ciptaan di universe ini. Yang kedua adalah bahwa malam hari itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita ulang tahun setiap kali meniup meniup lilin di atas kue ulang tahun. Pertama nyala itu menggambarkan bahwa kita keluar dari kegelapan rahim ibu kita dan kita melihat untuk pertama kalinya cahaya. Dan kemudian kita ditiup, dikagetkan bahwa ternyata kehidupan itu ada pasang surut, terang dan gelap. Tetapi kemudian kehidupan itu mendapatkan maknanya ketika kue itu dibagikan. Artinya ketika hidup kita dibagikan, diberikan kepada orang lain. Bukankah itu juga amat Kristiani? Pengalaman Yesus, kesaksian Injil yang diperlihatkan di atas kayu salib. Dan kemudian bahwa Yesus yang menjadi sumber kegembiraan itu, pertama Kairo, malam, dan kemudian sumber kegembiraan itu adalah karena apa? Karena Yesus besertamu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan menghapus semua kesulitan dalam kehidupan kita. Enggak, tetap ada badai di tengah bahtera kita mengarungi lautan itu. Tapi Yesus ada di situ. Dan disitulah sumber sukacita kita bahwa ternyata aku berjalan tidak sendirian. Oleh karena itu aku mau berbicara dengan dia yang tertidur di bawah ini. Tidurnya dia adalah bahwa Yesus itu setelah wafat dan masuk ke dalam kedalaman di bawah tanah. Dan bicara kita, doa kita dengan dia yang wafat dan bangkit itu juga akan membangkitkan hati kita, harapan kita. Jadi pertama ada ajakan bersukacita, khairo. Ada malam yang menghiasi perjalanan hidup kita, tetapi yang menjadi sumber kesukaan kita adalah karena Tuhan besertamu. Tuhan beserta kita. Oleh karena itu namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Meskipun sekarang keadaan susah, tetap Allah beserta kita. Dia mengampuni kita dan membawa kita untuk hidup kembali eh, ke dalam hidup bersama dengan Allah. Slide selanjutnya, yang ketiga. Nah, kalau tadi mendalam ke akar-akar teks kitab suci, tetapi juga dia meluas. Kenapa? Karena dia pakai kata bahasa Yunani. Kairo itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional. Jadi yang mau digambarkan di sini adalah bahwa sukacita ini
universal untuk mencakup semua orang, internasional. Jadi imajinasinya adalah seperti itu. Karena bagaimanapun juga seperti dalam perayaan Paskah, kita membagikan terang dari lilin yang satu ke lilin yang lain, lilin yang satu ke lilin yang lain, dan kemudian menjadi terang. Gelap itu dikalahkan oleh lilin terang yang dinyalakan dan dibagikan. Itulah keluasan universalitas dari kabar sukacita ini. Dia mendalam tetapi juga meluas. Hmm. Nah, tidak hanya dalam perjanjian baru saja ada kata Kairo itu, tetapi juga kalau kita menilik dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Zefanya, Nabi Zefanya itu, ada kutipan juga yang menjadi sumber sukacita kita. Di situ diulang-ulang kali, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Kenapa? yakni Tuhan ada di antaramu. Janganlah takut. Nah, janganlah takut, bukankah ini juga dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Janganlah takut karena engkau beroleh kasih karunia Allah. Hmm. Jadi malam hari itu tetap ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi jangan takut karena Tuhan itu sendiri telah mengalahkan malam itu. Malam itu simbol dari ancaman maut. Kalau kita mati, kalau kita wafat, kalau kita meninggalkan, kita tutup mata. Dan tutup mata itu berarti gambarnya kita gelap. Dalam iman Kristen, kematian itu adalah seperti tidur. Dan kebangkitan itu kita membuka mata kembali. Kenapa kita bisa membuka mata? Karena dia yang menyelamatkan kita adalah terang dunia. Kita bisa melihat segala sesuatu sekeliling kita karena adanya terang, adanya cahaya. Coba kalau sekarang mati lampu, bahkan lampu semesta ini mati, kita akan meraba-raba, jatuh dan tersandung. Nah, di dalam kitab Zefanya itu diulang-ulang, yakni Tuhan ada di antaramu. Tuhan ada di antaramu. Kalau diterjemahkan secara literal mengatakan Tuhan itu dikandung dalam rahimmu. Itulah yang kemudian me, apa ya, memproyeksikan ke depan bahwa seorang darah akan mengandung, dan itulah sukacita kita, sumber sukacita bahwa Allah menjadi manusia, bahwa Allah rela untuk diam di dalam diri kita. Jadi tadi mendalam sampai ke perjanjian lama tetapi juga meluas. Kabar ini universal bagi setiap orang. Ya. Kalau ditanya oleh saudara-saudari dari Protestan, posisi Maria dalam kitab suci banyak sekali kalau mau dilihat. Kita masuk ke slide keempat. Nah, ini saya gambarkan di sini kemendalaman pengalaman jangan takut, bergembiralah itu bahkan sampai ke dalam kitab Kejadian. Hmm. Saya bandingkan kitab Kejadian bab 3 dengan Lukas bab 1 ayat 26. Jadi sama-sama di situ bahwa yang pertama di kiri, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Jadi manusia pertama itu setelah berbuat dosa diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden. Hmm. Tetapi yang di kanan itu peristiwa Bunda Maria dan Gabriel itu dikatakan dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, jadi di satu adegan manusia pertama diusir keluar, artinya jauh eh, dari hadirat Allah itu. Dosa itu memencilkan manusia, mengucilkan manusia dari hadirat Allah. Kenapa? Karena takut, karena malu. Orang yang malu pasti akan nutup, dan resikonya kalau kita menutup, bahkan kita juga tidak menyadari.
siapa yang ada di hadapan kita. Tetapi perbandingan kisah Adam dan Hawa dan kisah Bunda Maria dan Gabriel itu amat kontras. Yang satu keluar di kisah yang kemudian Hawa baru ini adalah malaikat itu kembali mengabarkan kabar gembira. Apa yang mau dikatakan bahwa meskipun manusia itu punya kelemahan dan bisa jatuh, ya, eh, itu adalah bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Tetapi Allah tidak berputus asa. Dia kemudian mengutus Gabriel untuk kembali lagi. Jangan takut, bersukacitalah. Dia masuk ke dalam rumah Bunda Maria. Artinya masuk ke dalam diri kita. Meskipun kita yang sudah kita rasa kotor, berdosa, malu, telanjang, tapi ternyata Bunda Maria yang mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Perkataan menjadi manusia. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi itu kemudian begitu mendalamnya, begitu ada satu akar kepahitan dalam diri manusia yang kemudian diterangi. Dan kemudian Allah itu seperti menawarkan obat penawar. Bersukacitalah. Meskipun ada dalam sejarah hidup kita kejatuhan itu. Bersukacitalah. Kenapa? Karena engkau tidak lagi bertopang kepada dirimu sendiri. Adam dan Hawa itu merasa bahwa Allah itu menjadi saingan bagi kebebasan mereka. Maka mereka dengan kecurigaan itu mereka mulai mengambil jarak dan mendengarkan sabda dari sang ular. Lupa mendengarkan sabda Allah. Oleh karena itu menjadi sabda ular menjadi masuk ke dalam manusia pertama itu. Dan berbuah dalam kecurigaan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Di sini pun sabda menjadi manusia, tetapi manusia yang takut, manusia yang bersembunyi. Tetapi dalam pengalaman Maria itu, sabda menjadi manusia akhirnya membuat kita kembali bersuka cita, mendapatkan pengharapan untuk kembali berjalan, bahwa kehidupan itu mungkin, keselamatan itu mungkin, karena Allah sendiri rendah hati dan menjadi manusia di antara kita. Yang kelima, slide kelima kita masuk. Nah, inilah gereja eh, yang sekarang sayang sekali sudah dijadikan kembali menjadi masjid Karye Karye Jami namanya sekarang. Kita juga ada kan di masjid kecil kalau di desa itu disebutnya Jami, Masjid Jami. Nah, mereka orang Turki bilangnya Karye. Itu mau mengatakan, mau memparafrasekan bahasa Yunani Khora itu. Nah, inilah Khora, tu akhoretu. Khora itu artinya tempat, tu akhoretu itu artinya yang tak mungkin diwadahi. Jadi gereja, setiap diri kita adalah gereja. Kita adalah gereja, bagian dari tubuh Kristus itu. Dan tubuh itu menampung sesuatu yang tidak dapat ditampung. Rahmat ilahi itu seperti pengalaman Agustius bertanya pada anak kecil. Kamu ngapain? Saya bikin kolam. Kolam buat apa? Ini pindahin air laut ke kolam ini. Nggak mungkin, kata Agustinus. Terus anak kecil itu bilang juga, iya, kamu juga nggak mungkin mikirin kodrat ilahi itu. Nah, di sini pengalaman Bunda Maria, ia adalah tabernakel kalau bahasa yang lebih rohani lagi ya. Tabernakel yang menampung keberadaan Allah yang tak mungkin ditampung. Oleh karena itu kalau kita menyambut komuni, itu kita berkomuni bersatu dengan Allah. Kita yang berdosa, yang mungkin juga sudah mengaku dosa, berjumpa dengan Allah, berkomunio bersatu dengan Allah itu. Nah, khoratu akhoretu itu mau menggambarkan permenungan dalam kitab Lukas eh, yang saya garis bawah itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Setiap dari kita itu dipanggil sebagai seorang ibu. Mendengarkan dan kemudian mengandung. Kalau kita lihat struktur liturgi kita, ekaristi kita, kita datang,
lalu taruh tanda salib, lalu kemudian pengakuan dosa, mengeluarkan semua dosa kita, mengaku di hadapan Allah, dan kemudian kita mendengarkan. Sabda yang masuk itu kemudian menjadi manusia, yang kemudian kita sambut di dalam roti Ekaristi. Sungguh Allah dan sungguh manusia yang hadir di tangan kita yang kecil ini, bahkan atau kita sambut langsung dengan mulut kita. Jadi kita itu adalah tabernakel, seperti renungan Paulus, yang menampung, yang menjadi tempat tinggal, tempat mukim Allah di dalam diri kita. Seperti Bunda Maria. Kita slide ke-6. Nah, dikatakan janganlah takut karena engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu sesuatu yang kontras. Karena kemudian ketika manusia itu mendengarkan Allah setelah mereka berdosa, mendengarkan Allah dan kemudian mereka takut. Hmm? Di slide sebelah sini ada kutipan dari kitab Kejadian dari garis bawah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi Allah itu meskipun kita berdosa, dia maha hadir di hadapan kita. Tetapi karena keberdosaan kita, kita memilih untuk lari dari Tuhan. Tetapi Bunda Maria yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah itu, kata iya-nya itu menjadi pintu bagi Allah untuk masuk ke dalam kehidupan kita manusia. Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel mengatakan kepada kepada Maria bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan Adam dan Hawa, tetapi mereka memilih takut. Karena sudah sejak awal mereka pikir Tuhan itu jahat, sesuai dengan kata-kata setan yang dalam rupa ular itu tadi. Allah itu akan menjadi saingan kamu. Seolah-olah kebebasan kita itu dihambat oleh hadirnya Allah itu. Allah itu maha melihat segala segala cacat celah dosa kita. Karena Adam dan Hawa itu takut dan kemudian mengetahui apa yang sebelumnya diciptakan baik adanya, kemudian mereka malu. Jadi yang jahat itu kemudian bisa mempengaruhi pandangan kita. Sebelumnya Allah menciptakan segala sesuatu itu baik, amat baik di matanya. Setelah dosa itu kemudian Adam dan Hawa melihat kita telanjang dan ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang memalukan. Kemudian mereka disematkan daun oleh Tuhan Allah dan kemudian bersembunyi. Tetapi Bunda Maria menyerahkan dirinya menjadi tabernakel Allah. Slide ke-7 kita bisa melihat, sebentar lagi kita selesai. Tuhan sertamu, khoratu akhoretu. Bahwa Tuhan sertamu itu, Tuhan beserta kita, nama lain dari Yesus adalah Allah beserta kita, Immanuel. Lihat gambarnya di situ bahwa di dalam Bunda Maria, Allah beserta kita. Tuhan sertamu. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, di dalam diri kita. Di sebelah eh, kanan Bunda Maria ada tulisan tu akhoretu. Jadi Bunda Maria itu mengandung suatu yang tidak mungkin untuk dikandung tetapi terjadi di dalam dirinya. Begitu juga hidup kita. Hidup kita mungkin biasa-biasa saja dalam pandangan pertama. Tetapi sekali kita mengimani bahwa Allah menjadi manusia, ternyata hidup kita luar biasa. Karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Slide ke-8, selanjutnya. Nah, itu Allah menjadi manusia karena kasih. Dan kasih itu menyelamatkan. Kita ingat dalam Injil yang sama, Injil Lukas, kasih itu digambarkan dengan merangkul. Hmm. Tetapi kalau Allah itu merangkul, tetapi manusia itu malu, takut, dan kemudian menutupi dirinya,
Mungkinkah ia dirangkul? Mungkin saja. Tuhan itu akan merangkul. Dia merangkul seperti itu. Tapi tidak akan berbalas. Kita manusia seperti ini, tapi Tuhan kemudian eh, merentangkan tangannya. Kalau Tuhan Allah itu mau menyelamatkan kita dengan merangkul kita, tetapi manusia memilih untuk diam, lari, sembunyi, maka Tuhan Allah itu bersabar. Dia menunggu di atas kayu salib untuk merangkul kita. Inilah gambar Tuhan Allah yang penuh kasih. Sabarnya itu panjang dan luas untuk menanti kita. Slide ke-9, slide berikutnya. Nah, secara praktis didapati banyak kesaksian bahwa Ave Maria, sukacitalah, bersukacitalah engkau Maria. Banyak kesaksian dari peristiwa pengusiran setan, terutama kalau di YouTube itu ada salah satu rekaman Pastor Gabriel Amort. Dia seorang Itali dan dia kemudian dalam ada rekamannya itu kebetulan waktu itu ada satu hari raya Bunda Maria. Nah, dia bilang, "Kamu, saya perintahkan dalam nama Yesus, kamu katakan apa yang terjadi ketika orang-orang beriman, orang-orang Kristen itu mengucapkan Rosario atau mengucapkan Salam Maria. Maka setan itu karena dia takut, karena di dalam nama Yesus segala lutut bertekuk. Setan itu dengan jujur mengatakan, Every Hail Mary is like a blow on my head. Seperti tonjokan di atas wajahku, seperti tinju di wajahku. Karena Bunda Maria adalah keberadaan kegagalan dari setan. Setan itu bertugas untuk memisahkan kita dari hadirat Allah. Nah, maka Bunda Maria mengucapkan, ya aku ini hamba Tuhan. Maka ini adalah bukti kegagalan dari setan untuk me- me- membujuk manusia menjauh dari Allah. Maka dari kesaksian itu kita diteguhkan iman kita. Karena ketika kita mengucapkan doa Salam Maria, kita seolah-olah menyalakan nyala harapan di dalam hati kita. Itulah episode pertama dalam Salam Maria. Kita mendoakan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Seolah-olah kita melihat sebuah film dan kita melihat adegan pertama berlalu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Adegan antara Gabriel dengan Bunda Maria. Nah, di adegan kedua, slide selanjutnya, itu adalah gambaran terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi bagaimanapun juga kebenaran itu seperti sebuah terang, nyala terang yang tidak mungkin disembunyikan. Lilin itu kerjanya adalah menerangi. Lampu itu adalah kodratnya menerangi. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Mau disembunyikan apapun, terang itu selalu kodratnya itu adalah sesuatu yang menerangi, memberi, membagikan. Oleh karena itu, dalam bulan ke-6 itu, Bunda Maria itu langsung menuju kepada Elizabeth. Ya. Dan di sini ada kata-kata yang bisa menggugah kehidupan kita. Bahwa kita itu adalah dipanggil untuk berbuah. Seperti kalau kita melihat sekarang musim panas di sini, kalau di sini ke Eropa atau ke daerah Timur Tengah, musim semi dari musim dingin itu semuanya rontok. Musim semi kemudian keluar yang pertama-tama adalah bunga dan kemudian apa daun-daun dan kemudian buah. Kita juga akan dikenali hidup kita karena dari buahnya dan kita dipanggil untuk berbuah. Setiap orang dipanggil untuk melahirkan buah tubuhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sabda, benih sabda yang kita dengarkan masuk ke dalam tanah hati kita dan kemudian berbuah dalam perbuatan baik. Bukankah perbuatan baik itu adalah Yesus sendiri yang kita bagikan dalam hidup sesama kita? Slide selanjutnya.
Nah, di sini ada perbandingan. Kalau dalam hari keenam dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia. Allah berpesan, beranak cuculah, be fruitful, berbuahlah. Jadi Allah itu mengatakan, mengundang pada kita untuk berbuah. Nah, ini kata-kata profetik yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bunda Maria. Berbuahlah. Karena dosa itu kemudian memisahkan pria dan wanita, saling tuduh karena ada di situ kesalahannya. Kalau sudah tidak harmonis, tidak mungkin ada buah tubuh, tidak ada generasi selanjutnya. Kalau ada perceraian satu sama lain, tidak mungkin kita mengalami kehidupan yang berbuah dalam keluarga kita. Hmm. Hanya sukacita yang kalau kita bawa, yaitu Tuhan kita, dalam setiap etape kehidupan kita, senang dan susah, itu kemudian memberi warna, membantu kita untuk berbuah. Tuhan itu sendiri yang akan kita bagikan kepada sesama. Oleh karena itu, sakramen perkawinan itu dikatakan akan saling memberikan sakramen perkawinan. Bukan romonya yang ngasih sakramen itu, tetapi pria dan wanita dalam pernikahan itu akan saling memberikan sakramen. Nah, sakramen ini adalah tanda kehadiran Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri di tengah-tengah mereka. Maka mereka dipanggil untuk memberikan diri mereka masing-masing dan kemudian menjadi satu dalam keluarga. Nah, kata enam ini juga diulangi lagi dalam kehidupan Bunda Maria. Pada bulan yang keenam, hmm, pada hari keenam manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa. Dia tidak, karena kedosaannya itu, dia tidak mungkin masuk ke dalam hari Sabat. Ya, ada kalau kemarin pergi ke misa harian, ada ah, hari Minggu kemarin ya bacaan Injilnya bahwa murid-murid itu makan eh, bulir gandum. Yesus bilang di sini ada yang lebih besar. Yesus itu sebagai putra manusia dan Tuhan atas hari Sabat. Mau mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Sabat itu sendiri. Allah yang beristirahat. Tetapi hari Sabat yang adalah hari ketujuh itu, di mana manusia tidak bisa melangkah karena pada hari keenam manusia berdosa, diciptakan dan berdosa. Maka sang Sabat, yaitu Yesus sendiri, datang ke hari keenam itu dan kemudian disalib untuk menebus kita, supaya kita mampu masuk ke dalam istirahat itu, istirahat bersama Allah di dalam kematian itu, dan kemudian bangkit. Hari Sabat dilalui dan kemudian hari pertama kembali bangkit. Hari Minggu itu adalah hari pertama di mana Allah bangkit. Jadi pada hari keenam, meskipun kita lemah dan jatuh ke dalam dosa seperti Adam dan Hawa, jangan berputus asa karena Tuhan sertamu. Sekali lagi Bunda Maria yang ada di samping kita seperti seorang advokat peccatum, seorang advokat yang membisiki kita, yang membawa kita kepada putranya itu. Slide ke terakhir, silakan. Nah, setelah kita melihat adegan kedua berlalu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Adegan antara Maria dengan Elizabeth. Ada sukacita di situ. Bahkan yang belum lahir pun apa ya, meloncat di rahim Bunda Maria. Nah, di doa yang sederhana ini di akhirnya kita mengatakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini film ajaib enggak? Biasanya kalau kita nonton film kan kita di luar layar. Nggak mungkin kita berkomunikasi dengan yang ada di dalam itu. Tetapi pada akhir doa itu, kita berkomunikasi dengan Bunda Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Jadi kalau kita buat skala dalam doa Salam Maria ini, maka kita mempunyai di skala terbawah itu adalah kata maut, kata mati. Tetapi semakin naik ke atas,
semakin ada sukacita, yaitu kehidupan bersama dengan Allah. Sukacita karena Tuhan sertamu, Allah beserta kita. Karena kita itu rentan akan bahaya maut yang bisa merenggut kita di bawah ini, maka kita berdoa, kita masuk ke dalam hidup Bunda Maria yang ada di slide film itu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Artinya apa? Itulah keselamatan. Artinya kita masuk ke dalam kehidupan model para kudus, yaitu Bunda Maria, untuk mengikuti putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah keselamatan yang kita upayakan, yang kita ungkapkan dalam setiap hari. Bukan karena karya kita, tetapi karena Allah yang menjadi manusia yang kemudian mengajak mengambil lengan kita seperti dalam gambar slide ini, mengambil tangan kita untuk, hayo ikut bersamaku. Ini adalah keselamatan. Ini adalah surga. Oleh karena itu di akhir doa itu kita menyadari kelemahan kita dan kita berdoa. Setelah melihat adegan yang suci di atas itu, kita kembali lagi ke dalam diri kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, setiap hari masih berdosa, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kita nggak tahu kapan matinya. Tapi saya mau berangkat dari poin bawah ini, dari poin kematian maut ini, naik ke atas bersama dengan Bunda Maria. Jadi ternyata doa yang sederhana kecil yang kita ucapkan setiap hari, kalau kita doakan dengan perlahan, masuk ke dalam imajinasi doa itu, membaca kitab suci, ternyata itu adalah undangan. Dan kita mempunyai Bunda Maria yang oleh Yesus Kristus sendiri diwariskan pada kita. Inilah ibumu, itulah anakmu. Dan kita berdoa dengan kata-kata itu supaya kita setia mengikuti Yesus putranya. Semoga setelah ini kita berdoa Salam Maria, tidak hanya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Amin. Kita nggak lihat film, kita nggak menikmati film, dan kita nggak berubah, kita nggak beranjak dari hidup kita yang lama. Oleh karena itu kita berdoa perlahan dan kita masuk ke dalam misteri yang menyelamatkan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Terima kasih. Wow, terima kasih Pastor Duma yang telah memberikan sebuah renungan yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 21. Mungkin saya tidak ambil kesimpulan lagi ya. Saya minta tolong Romo untuk mendoakan beberapa intensi. Setelah Ya. itu mohon berkat. Ya. Setelah